akan tetamu kita yang bersama kita pada pagi ini. Itu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muaz Haji Abdul Hamid, merupakan Brunei Bikers pertama penjelajah Kepulauan Indonesia 2022 dan juga selaku Presiden Veteran Motorcycle Club Brunei. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana bersama meluangkan masa bersama kami di Rampai Pagi dan seterusnya. Ya, dan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muaz adalah saudara Mario Iroth, Indonesia Biker Penjelajah Dunia yang pada masa ini sedang menjalani satu pengembaraan dan sudah 5 hari berada di Brunei dalam pengembaraan beliau. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Dan juga kita ni mengucapkan selamat datang ke Brunei dan juga dalam penjelajahan dan pengembaraan ini akan kita ni ketahui mengenai dengan pengalaman beliau. Jadi untuk yang pertamanya mungkin dapat kita ditanyakan kepada Tuan Muaz terlebih dahulu mengenai dengan VMC Veteran Motorcycle Club Brunei ini. Pastinya bagi peminat-peminat dalam bidang pemotoran ini tidak asing orangnya bersama dengan Tuan Muaz. Khususnya Brunei Biker memang mengetahui Tuan Muaz Haji Abdul Hamid. Beliau adalah Brunei Biker yang pertama kalinya menjelajah kepulauan Indonesia dan sungguh-sungguh luar biasa pastinya. Dan ingin kita ni mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Veteran Motorcycle Club Brunei ini. Ini ianya ditubuhkan jadi bila ianya ditubuhkan sebenarnya, dan mungkin boleh mengetahui mengenai dengan objektif dan apa saja aktiviti-aktiviti yang sering diungkayahkan. Silakan Tuan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Hadrat Ilahi kerana pagi ini kita bisa ketemu di rancangan Rampai Pagi yang diselenggarakan oleh RTB dan menjawab dengan soalan kita tadi. Jadi Veteran Motorcycle Club itu telah pun ditubuhkan pada tahun 2014 dan telah pun resmi didaftarkan di Pertubuhan Polis Diraja Brunei pada 1 hari bulan 6 tahun 2017. Jadi misi dan visi kami adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Semoga bikers-bikers ini tetap selamat dan sebagai pemula kepada menjaga keselamatan di jalan raya. Itu adalah misi dan visi kami untuk ke depannya. Baik, demikian tadi ya, kita mula-mula berkenalan bersama dengan Tuan Muaz dan juga nanti akan kita banyak lagi akan kita tanyakan ataupun dapat dikongsikan bersama ya Tuan Muaz ya. Dan kita beralih pula bersama dengan saudara Mario. Mungkin kita perkenalkan dulu. Saudara Mario merupakan Indonesia sekali lagi ya. Indonesia Biker Penjelajah Dunia, dan Brunei Darussalam Auda adalah merupakan negara yang ke-80 dalam petualangan wheel story. Okey, mungkin dapat dijelaskan apa maksudnya dengan petualangan wheel story ini dan latar belakang saudara Mario sendiri, silakan. Okey, terima kasih. Saya Mario, lahir dari Sulawesi dan saya gemar dengan roda 2 atau sepeda motor. Jadi saya membuat dari usia konsep. berapa tuh? Dari usia kalau dipikir-pikir 14 tahun. Mulai 14 tahun. Tapi mulai motoran di 17 tahun sebagaimana kita memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, saya mula-mula dari gemar atau hobi, saya menjadikan ini sebagai sebuah profesi. Sehingga dalam perjalanan keliling dunia saya harus memiliki satu nama atau memiliki satu nickname, namanya wheel story atau cerita roda. Itulah wujudnya petualang wheel story. Saudara Mario, kalau peminat ingin mengetahui bagaimana sambil mengikuti Rampai Pagi pada pagi ini, mungkin mereka ingin mengetahui bagaimana mengikuti penjelajahan ataupun pengembaraan saudara Mario, mungkin boleh mengongsikan ada di mana dikongsikan? Oh iya, kalau mungkin mau coba simak petualangan saya lewat konten yang saya buat, ada di YouTube nama Mario Iroth sesuai nama saya, dan Wheel Story di Instagram. Semua update terbaru banyak
Ya, dan nanti di sini juga kita akan paparkan, kita kongsikan bersama foto-foto ataupun gambar-gambar yang telah pun dirakamkan ya, yang diabadikan ya, akan kita kongsikan bersama. Sebenarnya ada jadi, beberapa. Nanti di sini. dapat kita kongsikan pada penonton kita ni Tuan Muaz ya. Di samping itu dapat berceritalah, ceritakan di sebalik gambar-gambar ataupun foto-foto yang kita ni bawakan. Baik, untuk saudara Mario, kita mulakan. Ya. Jadi di sana akan dipaparkan beberapa gambar mengenai dengan... Ini di mana ni? Nah, ini salah satu tempat, kalau tidak salah ini tahun lalu di Seattle, di Museum Boeing. Jadi seperti Pak Muaz waktu jumpa saya di Brunei, saya juga berjumpa beberapa rekan-rekan biker di USA dan mengajak saya untuk berwisata melihat keunikan kota yang mereka tinggal. Jadi ini salah satu tempat yang dibawa biker di USA, Museum Boeing, waktu di Seattle. Ya, ini salah satu daripada gambar tersebut. Sebenarnya kita ada beberapa gambar juga dari saudara Mario dan juga Tuan Muaz. Berbalik kepada Tuan Muaz, mengenai dengan VMC juga mungkin boleh dikongsikan tujuan dan maklumat Tuan untuk melakukan pengembaraan Tuan. Itu akan ditanyakan nanti. Tetapi seterusnya mengenai dengan VMC, sering berkolaborasi dengan ZOL Entertainment sejak tahun 2019 di mana Capital Bike Week telah pun juga diadakan. Mungkin boleh diceritakan serba sedikit sambutan yang telah pun berjalan dan kongsikan pengalaman Tuan. Ya, Alhamdulillah. Selama tertubuhnya VMC ini daripada tahun 2017 apabila dia sudah menjadi salah satu klub yang terdaftar. Jadi kita itu sering berkolaborasi dengan Zul Entertainment yang mana kami ada membuat satu projek iaitu Capital Bike Week pada tahun 2019 dan termasuk di dalam Brunei December Festival waktu itu. Jadi salah satu daripadanya adalah untuk mengumpulkan semua sekali para bikers ini untuk silaturahim ibaratnya di sana untuk kita berkongsi-kongsi pengalaman dan juga mempromosikan negara Brunei Darussalam adalah salah satu daripada negara yang bisa dikunjungi juga. Jadi memperkenalkan Brunei itu kampung air, masjid, jambatan Suas, jambatan Ripas dan sebagainya. Supaya ibaratnya mengajar kepada orang pemotoran ini untuk berkumpul ramai-ramai bukan untuk membuat perkara-perkara yang negatif tapi menjurus kepada positif. Jadi Tuan Muaz ya, bila kita dapat sekali lagi akan kita paparkan ataupun kita kongsikan bersama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan ni. Saat bila ni? Ini sewaktu Kebawah Duli Yang Maha Mulia turun Padang waktu itu pada 8 hari bulan Disember. Waktu itu beliau telah pun sempat berkunjung ke booth kita iaitu di Padang Suas yang mana beliau telah pun Baginda Baginda telah pun duduk di sana dan juga menandatangani motor saya waktu itu dan alhamdulillah ini adalah salah satu kenangan terindah bersama dengan Zul Entertainment. Kita juga terdapat jadi jelas dapat disaksikan betapa Baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sendiri macam rasa gembira ataupun teruja pada tahun 2022 saat tersebut. Gambar ini tahun 2019. 2019 okey, baik. Yang gambar 2022 waktu saya menjelajah ke Indonesia. Okey, akan kita saksikan. Gambar tersebut. Di mana ni Tuan Muaz? Ini gambar ini waktu di perbatasan Intikong dan Tepedu. Waktu itu mau kembali ke negara Brunei Darussalam setelah 47 hari berada di sana. Jadi daripada Jakarta ke Cilacap ke Salatiga, Candi Borobudur, ke Bromo, sampai ke Bali terus ke Nusa Penida terus ke Lombok ke Surabaya menyeberang ke Kalimantan. Lepas itu baru saya meneruskan perjalanan kemari mengambil foto sebentar kerana ingin mengabadikan gambar itu sebagai salah satu daripada patriotic right saya waktu itu.
Menarik sekali. Apa sebenarnya pengalaman Tuan apabila dapat menjelajahi ataupun menelusuri negara-negara tersebut dengan menggunakan motor? Mungkin boleh diceritakan pengalaman dan juga perasaan apabila dapat melakukan aktiviti tersebut. Ya. Okey, mengenai dan pengalaman ini sebenarnya kadang-kadang Ketani sebagai orang Brunei kadang-kadang kurang percaya diri. Jadi kerana kekurangan percaya diri kita itu, saya sering berkomunikasi sama orang Indonesia yang telah touring ke Brunei Darussalam membuat 360 dan salah satunya Om Mario ini juga. Jadi saya sering bertanya bagaimana kalau touring ke Indonesia, adakah bahaya ataupun enggak? Sebenarnya enggak ada masalah. Jadi perkataan saya pun kadang-kadang termasuk dengan bahasa Indonesia. Jadi susah. Kebiasaan. Jadi kebiasaan begitu. Jadi kadang-kadang itulah kadang-kadang apabila kita berjalan itu, kalau niat kita baik, pastinya kita akan bertemu orang-orang yang baik. Betul. Jadi bila berjalan di sana, alhamdulillah selama 47 hari menuju ke Brunei semula, alhamdulillah semua sekali berjalan lancar. Kenangan manis itu banyaklah tempat wisata di sana lah, tempat tourism attraction banyak di sana untuk kita berfoto. Dan juga kenangan pahitnya waktu itu wallet saya ketinggalan di kapal, tapi waktu itu alhamdulillah kebetulan waktu itu di bawah bantal di dalam kapal, alhamdulillah saya pun waktu itu lupa sudah dengan dompet itu. Setelah 1 jam baru saya ingat yang dompet ada di bawah bantal ketinggalan. Alhamdulillah selamat waktu itu. Ya, itu rezeki lah ya. Kenangan yang dapat dilupakan dan menjadi satu pelajaran bagi saya lah. Betul. Berbagai cabaran, insya-Allah nanti akan kita ketahui lebih lanjut apabila kita ni menyaksikan foto-foto, gambar-gambar daripada Tuan Muaz. Tapi seterusnya berbalik kepada saudara bersama dengan Mario. Saudara Mario ya. Sekali lagi Auda kita bersama dengan Tuan Muaz dan juga saudara Mario Irot ya. Dan kita ingin mengetahui saudara Mario, mungkin dapat dijelaskan apakah sebetulnya tujuan dan juga matlamat saudara untuk melakukan penggambaraan ke seantero dunia ini ya, sehingga membawa saudara sampai ke negara Brunei Darussalam, dan mungkin dapat diceritakan sudah berapa buah negara yang telah pun dikunjungi ataupun dijelajahi. Ya, jadi memang awal mula untuk menjadi seorang biker berawal dari hobi. Lalu menjadi passion untuk kita terus mencintai berkendara roda 2. Dan awal mula saya dulu tinggal di Bali. Mulanya dari Bali ke Pulau Jawa, ke Pulau Lombok. Lama-lama memiliki rasa penasaran untuk mengunjungi negara-negara luar Indonesia. Setelah itu saya mulai menabung, saving biar punya uang yang cukup. Jadi saya kerja keras dulu di awal di hotel industri. Lalu tahun 2014 saya resign, saya memutuskan untuk full time traveler. Di situ saya boleh katakan bahwa hobi menjadi sebuah profesi. Nah, seiring berjalannya waktu tahun ke tahun, saya mulai explore negara-negara di Asia Tenggara, lalu lanjut saya mulai memikirkan untuk explore Eropa. Tahun 2015 saya ke Australia dan New Zealand. Lalu tahun berikutnya saya mulai planning ke Afrika, ternyata lancar juga, sukses di Afrika, dan terakhir saya ke benua Amerika dari Argentina sampai Alaska sebelum saya explore Borneo. Nah, dari semua tempat yang saya kunjungi ternyata sudah 80 negara. Di situ saya boleh memutuskan untuk hal yang saya capai adalah explore culture, nature, dan juga persahabatan sesama biker. Seperti Pak Muad yang menyambut saya waktu di border habis lepas miri. Jadi ikatan passion kami lewat roda 2 bisa sangat menjadikan awalnya tidak kenal, berubah menjadi kenal dan seperti saudara. Seperti itu yang saya rasakan selama saya mengembara. Wah, menakjubkan. Kemudian saudara Mario, kalau sudah sampai ke satu lokasi ataupun ke sebuah negara itu, biasanya saudara Mario tinggal di sana ataupun berada di sana dalam beberapa hari.
biasanya? Jadi biasanya saya sebelum mengunjungi satu negara atau wilayah, saya searching dulu mungkin 1 atau 2 minggu sebelumnya, saya himpun informasi dari internet, baca blogger, baca buku, ataupun cakap dengan orang yang sudah pengalaman explore negara tersebut. Lalu saya mulai planning membuat rute supaya apa yang saya mau lihat bisa tercapai. Udah lewat kendaraan roda 2. Lalu dari rute itu saya mulai mencari hotel yang murah sesuai budget dan juga tempat wisata yang bagus untuk dikunjungi. Lanjut setelah itu dari situ saya bisa mengkalkulasi waktu sesuai dengan visa yang saya dapat, tenggang waktu visa supaya bisa maksimal tanpa ada kekurangan. Kemudian setelah sampai ke negara Brunei Darussalam ini merupakan negara yang ke-80. 80. Ya? Mungkin dapat memberi sedikit komen ataupun memberi dapat pandangan secara pribadi dengan sejujurnya mengenai dengan negara Brunei Darussalam ini. Bagaimana masyarakatnya tentang lingkungannya di sini bagaimana? Jadi memang ini menjadi pertama kali saya mengunjungi Brunei dan sebelum mengunjungi Brunei mungkin sudah dengar dari biker atau traveler sebelumnya yang pernah kunjungi Brunei, ada kalanya bilangnya banyak hujan atau Brunei ini 1 hari saja cukup untuk dieksplor. Tapi nyatanya saya setelah masuk 1 hari tidak cukup. Kata Pak Muat mungkin 3 bulan pun tidak cukup. Akhirnya kami memutuskan berkolaborasi dengan teman-teman biker dari Brunei mengunjungi beberapa tempat yang bagi saya ini menjadi sebuah tempat yang spektakuler. Mengunjungi beberapa tempat seperti Sungai Brunei. Kemarin sore semenjak sunset kami explore pakai boat. Ya, melihat bekantan, bahkan ketemu buaya. Itu salah satu eksotis lah yang saya ketemu di alam bebas di Brunei. Dan teman-teman Pak Muat juga sama bikers dari Brunei ikut riding keliling kota Bandar Seri Begawan melihat malam hari masjid dengan lampu yang indah sekali. Terus istana dan jembatan. Mengingatkan saya waktu saya riding di San Francisco ada jembatan. Di sini juga jembatannya tak kalah indahnya. Tapi kalau malam hari lebih bagus karena banyak lampu. Dan yang paling saya suka juga berwisata kuliner di sekitar Brunei. Menikmati makanan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Selepas negara Brunei Darussalam, kemana lagi Mario selepas ini? Saya akan lanjut menuju ke bagian Malaysia di Sabah untuk bisa mengeksplor tempat baru di kawasan timur. Sebelum saya balik ke Indonesia melewati Tawau. Jadi saya melakukan explore bersama sepeda motor di Borneo 360. Wah, baik. Terima kasih kita ucapkan. Sebenarnya tadi masa amat mencemburui kita ni kerana kita ni akan mengikuti siaran berita selepas ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita ni. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi di lain kesempatan.